Nah, ini contoh lagi Pak, transmigrasi lagi happening. Kebetulan Tangsel kayak kota Tangerang kayaknya nggak ada, tapi di Jawa Tengah itu ada MOU kerjasama transmigrasi antara Sumatera Selatan dengan Jawa Tengah. Jadi ada di kemarin ini kebetulan saya sama Ibu Betty bareng di Sumatera Selatan. Jadi saya bilang menarik juga ya. Ternyata ada 3 kabupaten kota dari Sukoharjo, Semarang, dan Kendal dengan jumlah sekitar 17 jiwa itu menjadi transmigrasi di Sumatera Selatan. Lanjut. Ini Pak yang saya bilang tadi Pak, contohnya antara pemerintah Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, mau ngapain Pak kerjasamanya? Oh ternyata mereka butuh kerjasama peningkatan perekonomian dan daya saing. Bapak dan Ibu semua bisa melihat di layar bahwa ruang lingkup kerjasamanya sampai 12. Boleh nggak? Boleh. Kalau kesepakatannya memang 12 bidang ini, nanti mungkin ketika Kabupaten Mempawah sama Kabupaten Kuburaya ternyata butuhnya cuma di bidang tenaga kerja. Berarti itu nanti TKS-nya di bidang itu saja. Ternyata butuh nih, Kota Pontianak, Mempawah, itu cuma butuh di bidang pariwisata. Atau mereka berempat nih, pemerintah provinsi, Kota Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah itu butuh di sektor pariwisata. Bikin PKS-nya berempat. Gitu ya. Jadi bisa Pak. Jadi sangat mungkin orang berpikir kan kayak nggak mungkin ya cuma harus 1 atau 2 objektif ya. Lanjut. Terus kebutuhan Pak. Lanjut. Nah ini Pak. Sebelumnya boleh. Nah ini satu lagi Pak. Mungkin teman-teman dinas atau teman-teman yang sekarang kan banyak magang nih. Kalau menurut aku mah di Kota Tangerang kan banyak juga kampus bagus-bagus ya Pak ya, yang keren-keren. Bisa deh tuh mulai diidentifikasi kolaborasi dengan perguruan tinggi mana di situ untuk bagaimana peningkatan kapasitas, contohnya ya Pak ya. Kemarin di Kota Bandung dia bekerja sama dengan STTB Bandung, dulu namanya STTB, sekarang Universitas Bandung. Bagaimana buat yang namanya aplikasi Pak. Jadi bukan aplikasi besar tapi aplikasi yang bisa digunakan untuk di Dinas Koperasi UMKM. Dia buat namanya aplikasi asik, inovasi digital membangun UMKM. Dia bikin, ternyata Pak di bagian kerjasama di Kota Bandung sendiri pun belum punya website yang bagus untuk melihat evaluasi kerjasama udah berapa tahun. Dia cari anak-anak magang untuk di situ membangun sistem itu, karena mereka tahu di Universitas Teknologi Bandung sistem magangnya itu beda. Jadi si anak-anak ini magang itu selama 6 bulan dan dia tidak nulis skripsi lagi, tapi sistem itu ketika dipakai itu anak lulus. Jadi udah se-advance itu Pak. Jadi nggak hanya magang kayak anak-anak sekarang tuh cuma nulis surat atau bla 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 gitu ya. Enggak, mereka memang sesuai dengan keahliannya. Misalkan di bidang IT mereka bikin aplikasi, dan ketika aplikasi itu bisa dipakai dan digunakan dengan baik, anak-anak itu tidak perlu nulis skripsi, langsung lulus. Nah kemudian ini dengan Universitas Pasundan, Kota Bandung kerjasama di bidang pengembangan pariwisata, ketahanan pangan gitu ya. Nanti kan bisa dibicarakan siapa bertugas apa. Nah digital marketing juga lanjut. Nah mungkin ini setelah ini lanjut bisa dipikirkan kira-kira OPD saya butuh apa ya. Nah kemudian ternyata OPD saya butuh sistem arsip yang baik. Kira-kira kampus mana ya yang di sana yang, atau mungkin kita sudah punya kerjasama dengan kampus, dicek lagi kira-kira dikomunikasikan dengan kampus tersebut. Saya butuh needs-nya anak mahasiswa dengan kualifikasi bla 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 yang bisa bantuin ini gitu. Jadi kembali lagi kita bukan cara konvensional tapi kita butuh needs-nya. Seperti itu. Memang pantai deh mau sana. Ini hasil yang coba ini Kang Agung, dia di bagian kerjasama Kota Bandung, dia coba mengestimasi dengan dia melakukan kerjasama untuk sedikit aja gitu ya, dengan satu kampus aja dengan Universitas Teknologi Bandung dia bisa menghebat 201 juta. Saya bilang kenapa mesti dihitung ini? Supaya saya tahu Mbak Agnes, supaya saya tahu sebenarnya dengan kita bekerja sama tuh bener gak sih kita dapat keuntungan gitu kan. Oh ternyata benar, dengan mungkin kalau misalkan kita bikin aplikasi sistem informasi jutaan ya, bisa 49 juta atau 50 juta atau lebih. Ternyata dengan menggunakan adik-adik ini juga kita bisa menghemat hal tersebut gitu kan. Ternyata kita bisa hemat.
terus dengan branding produk, logo yang mungkin tadinya logo kita bayar sekitar 15 juta atau 20 juta, ternyata bisa kita hemat gitu loh. Jadi ini dari satu unit kerjasama saja yang bisa kita lakukan penghematan seperti ini. Nah, aku bilang, Kang Agung menarik juga ya. Iya Mbak Agnes gitu. Inilah bentuk yang namanya mutual arrangement, kata dia. Betul, saya bilang gitu. Lanjut. Nah, ini Pak, ini di bidang pariwisata, ini yang baju ini Ibu Eka Sari Lorena Surbakti, pemilik Lorena Group, dan dia sekarang berekspansi untuk bikin sebuah perusahaan namanya PT Bawa Indonesia Global. Saya waktu itu running, beliau kebetulan mau juga, dengan beliau pergi ke beberapa tempat di Indonesia, di Wakatobi, Bau-Bau, Kendari, itu untuk melatih UMKM. Dan ada beberapa UMKM yang sudah sampai ke Amerika, karena dikurasi produknya dan kita benar-benar sustain. Nah, waktu itu, Bapak mungkin ke Dinas UMKM tahu ya, kalau misalkan kurasi satu produk itu membutuhkan uang, biaya kan, berarti per produk itu berapa? Coba bayangkan ketika 25 orang, Bapak dan Ibu kumpulkan di satu event, terus kita punya trainer yang memang free for that. Hanya dibayar untuk biaya pesawat dan yang lain-lain. Iya kan? Banyak kok Pak, Bapak Ibu, filantropi seperti ini sudah mulai banyak di kita. Nah itu. Nah kemudian saya waktu itu membawa juga digital dana itu, kita ke Natuna, kita bangun yang namanya Natuna Digital Island. Jadi waktu itu Pak Bupati bilang sama saya, Mbak Agnes, saya pengen Natuna tuh nggak hanya terkenal gara-gara perebutan Laut Cina Utara gitu ya, Laut Natuna Utara. Saya pengen Natuna tuh digital. Jadi benar pada saat itu kita mulai sekitar berapa ribu UMKM dalam platform Natuna Mart kita naikkan untuk menjadi digital. Jadi kalau ke Natuna semua sudah curious, itu CEO-nya Dana, Kak Tina Samara, waktu itu dia masih jadi CEO Dana. Kita bikin kegiatan bareng untuk melatih UMKM selama 6 bulan. Jadi Dana yang provide 6 bulan di sana. Jadi Bapak dan Ibu, aplikasi Dana itu dia punya CSR juga untuk ngebantuin seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian di Anambas ini dengan Ibu Fitria Aryani, beliau adalah CEO Berbangsa Foundation bersama Bangun Bangsa, dan kita waktu itu bareng sama Kemendes PDT. Anambas ternyata butuh untuk branding pariwisatanya dia bilang, gimana nih caranya? Yuk kita cari kolaborasi partner yang benar-benar bisa bantuin. Waktu itu kita ngobrol sama Ibu Fitria, beliau itu kebetulan juga pernah menjadi tim percepatan pada zaman Arif Yahya, dan dia salah satu ketua tim percepatan dari 10 orang itu, dan akhirnya bareng bikin. Nah, terus juga banyak dilakukan dengan Dolanesia, dan yang lain-lain. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama yang memang harus kita tahu dulu. Kita needs-nya apa, butuhnya apa, kemudian kita cari mitranya, kita susun bareng kesepakatan bersamanya, susun bareng PKS-nya, hak dan kewajibannya, dimonitor semua, baru nanti kita lihat dampaknya.